Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue. Pada video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian hasil modifikasi yang udah gue lakuin di motor kesayangan gue itu si Beyblade. Modifikasinya apa? Kalau kalian inget di video gue yang sebelumnya yang gue di mobil itu, yang gue mau ngambil akuarium nggak salah, itu gue ngomong gue bingung milih antara dua hal untuk merubah penampilan si Beyblade. Yang pertama itu kalau nggak nge-repaint atau nge-wrapping, ya bisa sebut kalian tuh stiker kali. Jadi di video ini gue bakal nunjukin hasil dari modifikasi gue itu. Antara dua pilihan itu gue pilih mana, nanti kalian langsung lihat aja, dan gue jelasin kenapa gue pilih modifikasi itu. Nggak perlu basa-basi lagi, kita langsung aja nyari tempat buat kita sekalian review modifikasi apa aja yang udah gue lakuin. Motor jelek sih ya udah, tapi nggak apa, kita review biar kalian tahu motor gue udah kayak gimana. Langsung aja kita ke motornya, oke? Nah guys, sekarang gue udah nyampe di tempat yang agak sepi untuk kita nge-review si motor kesayangan gue ini, si Beyblade NMAX 155cc tahun 2019 yang berwarna hitam dop, dan sekarang udah gue ganti menjadi hitam metalik. Gue ngaplikasiin ini tuh pakai di wrapping ya, atau kalian bisa kenal dengan nyekotlet. Nah, kenapa gue bisa pilih ini? Mas, dekatan mas. Kenapa gue bisa milih akhirnya untuk si NMAX ini di skotlet? Sebenarnya banyak opsi untuk gue bilang, karena yang pertama, untuk skotlet ini kita kupas tuntas plus minusnya dulu ya, skotlet dan ngecat ini. Yang pertama, skotlet itu lebih murah daripada kita nge-repaint ke tempat tukang cat. Bisa sebenarnya opsinya kita lari ke Pilox, cuman kalau untuk Pilox itu kurang ya. Karena apa? Karena di Pilox itu kalau kita aplikasiinnya sendiri bakalan ngeriting si bodinya itu. Nah, terus kenapa lagi gue pilih skotlet ini untuk di motor kesayangan gue ini? Karena harganya yang lebih murah pastinya. Yang kedua, untuk warnanya. Jadi gue tipikal orang itu yang bosenan. Takutnya nanti kalau misalkan gue ngecat, guanya udah keburu bosen dan sayang duitnya. Perbandingan harga untuk cat dengan wrapping itu ya lumayan lah. Lumayan beda jauh banget. Untuk kita nge-wrapping itu, gue dapet kisaran ini harganya 250 sampai 350. Ya bukan merek yang bagus ya, cuman ya lumayan lah, lumayan bisa ngebuat motor gue tampil beda, lebih segar lagi. Dan kenapa gue kemarin masih mikirin mau warnanya biar diganti? Karena untuk motor Dove, terutama hitam ini, dia ini warnanya pudar dalam waktu 1 tahun. Udah mau hampir 2 tahun ya. Udah mau hampir 2 tahun dan warnanya udah mulai pudar. Makanya kenapa gua wrapping atau skotlet bodinya ini, karena itu. Nah, terus jeleknya dari skotlet ini, jeleknya itu adalah di setiap ujung dari bodinya itu, mas, biar kita lihat mas. Di setiap ujung dari skotletnya itu, dia suka ngeriting kayak gini. Nih, dia ngeriting kayak gini. Ya plus minus lah. Kita pengen yang harga murah tapi ya kayak gitulah. Nggak 100% bagus. Tapi secara kasat mata, untuk kita ngelihat perbandingan dengan yang sebelumnya jauh ya, lebih segar, kelihatannya lebih segar. Bisa ngaca lah di sini. Nah, terus sekarang gue udah tambah lagi pemanis di motor gue. Pemanisnya itu adalah emblem Ochito. Buat kalian yang nggak tahu,
Apa itu Ocito? Ocito itu adalah motor Prancis yang berbentuk kayak NMAX, bener-bener plek NMAX, cuman dia ada di Prancis. Dari cc pun dia berbeda. Untuk Ocito yang di Prancis itu cc-nya 125 cc, sedangkan ini 200. Sedangkan ini 155 cc. Nah, terus apalagi yang kedepannya bakal gue modif, gue di sini bakal, yang pertama gue bakal ganti inilah shock breakernya, ini akan gue ganti sih ini karena badan gue besar, yang gue boncengin juga besar, kayak contohnya abang gue atau nyokap gue, badannya besar, jadi springnya itu dia apa ya namanya, kepentok dan jadi si catnya itu ngelupas. Nah, untuk yang kedua, gue bakalan pengennya ini wishlist aja. Gue pengennya nanti ada project gue coba yang benar-benar gue pilox, mungkin gue pilox motor ini dengan tangan gue sendiri ya, dengan bantuan teman-teman gue juga, ya mesti kayak bagus, kayak siapapun itulah, pokoknya ngebantu gue. Makanya sekarang gue udah mulai mempelajari kayak gimana caranya untuk kita milok. Pastikan ada teknik khususnya ya. Terus, dan abis itu juga gua pengen yang namanya kita riset lagi apanya? Riset lagi CVT-nya. Sebenarnya CVT buatan Matsu Garage sudah enak pol banget enaknya. Enaknya udah mantap, cuman karena badan gue yang terlalu besar ini, untuk settingan roller yang 911 seling 9 gram dengan 11 gram itu menurut gua terlalu ringan. Jadi tenaga yang dihasilkan itu di bawah itu kosong. Bukan kosong dalam arti nggak ada tenaga, ada banget tenaganya, cuman tenaganya itu seperti terlalu enteng, terlalu ringan. Dengan bobot badan gue yang sebesar ini, itu terlalu ringan banget ya. Nah, makanya nanti gue pengen coba kita reset CVT-nya, rollernya terutama dengan pernya. Kemarin sih udah sempat nanya ke si Om Abib ya, dari Yoga Motoshop. Dia bilang, coba deh 10-13, kalau enggak 11-13. Enggak sih, kalau 11-13 itu gue yang ngusulin. Dia ngusulin itu 10-13. 10 itu pakai punya Seon, 13 itu pakai punya standarnya NMAX. Dan pernya itu paling kalau misalkan dia mau kata dia kalau kita mau ngejar top speed jangan terlalu panjang pernya. Jadi dia ngusulin itu kemarin pakai Vario 150 cc. Ya nggak apa-apa lah, kita coba dulu. Namanya ngeriset CVT roller itu dia ya harus bolak-balik ya, namanya juga ngeriset ya. Jadi harus segini cukup nggak ya? Oh kurang, ganti lagi. Ya namanya kita ngeriset. Jangan takut rusak motornya karena emang itu yang kita butuhin ya. Nah, selanjutnya gua bakalan ganti shock depannya. Mungkin tabungnya dulu kali ya. Karena ya biar sinkronnya warnanya. Ya masih banyak sebenarnya wishlist gue yang kedepannya. Ya gue mohon buat kalian bantu doa, bantu subscribe juga, bantu like juga, terus share juga teman kalian supaya bisa ketemu AdSense. Jujur aja biar ketemu AdSense sih sebenarnya, jujurnya biar kebantu lah. Jadi duit gak habis mulu. Ini duit habis mulu coy, gila kali, bener-bener kacau. Nah, habis itu masih banyak lagi lah kerusakan. Ya sebenarnya nggak rusak sih, cuman emang guanya aja orangnya bosenan. Masih banyak lah project-project ke depannya. Terus apa lagi ya? Cukup kali ya? Ini berapa menit, Mas? 8 menit. Nah, habis itu cut lu deh, mikir lu. Nah guys, sekarang gua kupas tuntas perbandingan dari
wrapping dengan repaint. Yang pertama, wrapping itu untuk motor NMAX dengan bahan yang paling mahal ya. Mereknya itu Oracle kalau nggak salah. Oracle itu bisa berkisar 450 sampai dengan 500 lah, segituan lah. Nah, sedangkan nge-repaint body itu udah gue tanya-tanya dari kisaran 1 juta sampai 1,2 lah, tergantung kalian kesulitannya kayak gimana. Kalau misalkan warnanya simple aja ya paling 1.100.000 lah, itu tempat yang bagus ya. Nah, terus yang kedua adalah wrapping ini pengerjaannya lebih cepat daripada nge-repaint. Kenapa gue bilang kayak gitu? Nge-repaint itu bisa memakan waktu sampai 3 sampai 1 minggu, tergantung cuaca, tergantung rame atau enggaknya tempat repaint itu sendiri. Kalau misalkan wrapping ini nggak nyampe setengah hari ya, paling beberapa jam aja sih, tergantung ahli atau tidaknya yang ngerjain ya, tergantung. Itu ya sebenarnya tergantung. Nah, terus untuk detail si wrapping ini ya nggak terlalu detail sih, maksudnya nggak di setiap selaan itu masuk warna yang gue pengen itu. Kayak misalkan tadi udah diliatin, kalau misalkan di setiap pinggir-pinggiran body itu pasti ada ngeritingnya. Ya paling cara mengatasinya menurut gua ya paling kita harus kasih korek, dibakar dikit, udah lemas baru kita dorong, rapat lagi dia. Ya cuman jangan capek-capek. Nah, kalau misalkan kita nge-repaint, nggak perlu tuh yang kita namanya ngebakar-bakar pakai korek, itu nggak perlu banget itu pokoknya. Nah, terus abis itu kalau misalkan kita lupa. Sorry guys, tadi sedikit goyang otak jadi lupa. Nah, terus kalau misalkan wrapping ini atau Scotland ini untuk warnanya itu ya lebih monoton lah dibanding kita nge-repaint ya. Kayak misalkan sebenarnya inceran gue itu adalah hitam lembayung ungu. Kalau kalian tahu itu kayak Mio Smile pertama. Kalau kena matahari itu dia rada keunguan. Nah, gue sebenarnya pengen kayak gitu, cuman duitnya nggak ada pak. Terus habis itu kalau misalkan wrapping, ya itu nggak sebanyak itu pilihan untuk warnanya ya. Warna-warna biasa aja gitu, kayak misalkan ya hitam aja gitu, nggak terlalu banyak pilihan. Nah, terus habis itu untuk hasilnya, pernis atau clearnya Scotland ini kurang apa ya, masih ngaca, bisa banget ngaca di sini, bisa ngaca, tetapi nggak sejernih kalau kalian nge-repaint. Ya namanya juga beda kan, namanya kalian langsung ngaplikasiin ke body dengan kalian Scotlandin kayak gini, ya beda lah pasti. Tetap bisa ngaca, teman nggak begitu jernih juga sih teman, ya beda lah pokoknya. Kalian bisa ngebedain banget mana yang cat, mana yang di wrapping atau di stiker atau Scotland itu. Nah, gue rasa cukup sekian penjelasan perubahan dari motor kesayangan gue ini, si Beyblade, motor jelek tapi jangan dihujat. Ya, gue rasa cukup sekian. Mohon maaf bila gue banyak kesalahan dalam perkataan. Mohon maaf juga kalau kalian gak suka dengan cara ngomong gue. Gue di sini untuk menghibur kalian dengan cara gue sendiri. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel gue. Kalian share juga ke teman-teman kalian supaya channel gue ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.